Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Manika Guswanda dengan NIM 20.01.01.009, mahasiswa tingkat 1 Keperawatan Stikes Piala Sakti Pariaman. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan video pembelajaran tentang kebutuhan aktivitas dan latihan. Pengertian aktivitas dan latihan. Aktivitas adalah suatu energi atau keadaan bergerak di mana manusia memerlukannya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Latihan. Latihan adalah suatu gerakan tubuh secara aktif yang dibutuhkan untuk menjaga kinerja otot dan mempertahankan postur tubuh. Latihan dapat memelihara pergerakan dan fungsi sendi sehingga kondisinya dapat setara dengan kekuatan dan fleksibilitas otot. Pengertian ADL, mobilisasi dan imobilitas. ADL adalah aktivitas dasar yang dapat mencegah individu tersebut dari suatu penyakit sehingga tindakan yang menyangkut pemenuhan dalam mendukung pemenuhan ADL pada klien dengan intoleransi aktivitas harus diprioritaskan. Aktivitas sehari-hari ADL. 1. Makan, minum, mandi dan toileting. 2. Berpakaian dan mobilisasi tempat tidur. 3. Berpindah dan ambulansi atau ROM. Mobilisasi adalah untuk meningkatkan kemandirian diri, meningkatkan kesehatan, dan memperlambat proses penyakit, khususnya proses degeneratif dan untuk aktualisasi diri, harga diri, dan citra tubuh. Imobilitas dan imobilisasi adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat bergerak secara bebas karena kondisi yang mengganggu pergerakan. Tujuan mobilisasi ada 4, yaitu 1. Mengekspresikan emosi dengan gerakan nonverbal. 2. Pertahanan diri. 3. Pemenuhan kebutuhan dasar. 4. Aktivitas sehari-hari. 5. Kegiatan rekreasi. Jenis-jenis aktivitas dan latihan. 1. Aktivitas penuh. Aktivitas penuh adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara penuh dan bebas, sehingga dapat melakukan interaksi sosial dan menjalankan peran sehari-hari. 2. Aktivitas sebagian. Aktivitas sebagian adalah kemampuan seseorang untuk bergerak dengan batasan jelas karena dipengaruhi oleh gangguan saraf motorik dan sensorik pada area tubuh. Aktivitas sebagian ada 2 jenis, yaitu 1. Aktivitas sebagian temporer adalah kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya sementara, contohnya dislokasi sendi dan tulang. 2. Aktivitas permanen adalah kemampuan individu untuk bergerak dengan batasan yang sifatnya menetap disebabkan oleh rusaknya sistem saraf yang reversibel, contohnya hemiplegia karena stroke, paraplegia karena cedera tulang belakang. Efek fisiologis imobilitas. 1. Kardiovaskuler adalah hipotensi ortostatik karena penurunan aliran darah, trombus karena aliran darah vena melambat. 2. Respiratori adalah atelektasis pneumonia hipostatik. 3. Integumen adalah dekubitus pada kulit yang tertekan pada penonjolan tulang. 4. Muskuloskeletal adalah atrofi, osteoporosis, fraktur patologis, kontraktur sendi karena penurunan massa otot dan tidak digunakan. 5. Eliminasi urin adalah batu ginjal, hiperkalsemia karena reabsorpsi tubuh. Kategori tingkat kemampuan aktivitas. Tingkat 0, kategori mampu merawat sendiri secara penuh. Tingkat 2, kategori memerlukan bantuan atau pengawasan orang lain. Tingkat 3, kategori memerlukan bantuan, pengawasan orang lain dan peralatan. Tingkat 4, kategori sangat tergantung dan tidak dapat melakukan atau berpartisipasi dalam perawatan. Sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan aktivitas. 1. Tulang adalah organ yang memiliki berbagai fungsi, yaitu fungsi mekanis untuk membentuk rangka dan tempat melekatnya berbagai otot. 2. Otot dan tendon adalah otot memiliki kemampuan berkontraksi yang memungkinkan tubuh bergerak sesuai dengan keinginan. Otot memiliki orogor dan insersi tulang, serta dihubungkan dengan tulang melalui tendon yang bersangkutan, sehingga diperlukan penyambungan atau jahitan agar dapat berfungsi kembali. 3. Ligamen adalah bagian yang menghubungkan tulang dengan tulang
Ligamen bersifat elastik sehingga membantu fleksibilitas sendi dan mendukung sendi. 4. Sistem saraf adalah saraf pusat, otot dan modula spinalis, dan sistem saraf stepi. Fisiologis aktivitas dan latihan. 1. Kita menerima rangsangan berupa perintah, keinginan untuk melakukan sesuatu. 2. Rangsangan dibawa oleh infus motorik pada sel saraf. 3. Pada sel saraf, rangsangan dibawa oleh dendrit menuju ke badan sel, kemudian dari badan sel rangsangan dibawa oleh dendrit menuju ke badan sel, kemudian rangsangan dibawa oleh akson menuju ke ujung akson. 4. Di ujung akson terdapat neurotransmitter berupa asetilkolin yang kemudian menyebabkan pelepasan ion Ca2+. 5. Pelepasan Ca2+ menyebabkan terjadi ikatan antara kepala miosin dan filamen aktin. 6. Otot berkontraksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas dan latihan. 1. Usia. 2. Jenis kelamin. 3. Status nutrisi. 4. Budaya. 5. Penyakit terutama yang menyerang sistem nervosa, sistem muskuloskeletal. 6. Penyakit kardiovaskuler dan pulmonari. 7. Kondisi fisikologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas. 1. Pertumbuhan dan perkembangan adalah umur dan perkembangan mempunyai postur tubuh, proporsi tubuh, massa tubuh, dan pergerakan tubuh. 2. Kesehatan mental adalah gangguan mental pada seseorang juga dapat mempengaruhi pola mobilitasnya, contohnya pasien depresi. 3. Nutrisi adalah malnutrisi menyebabkan kelemahan dan risiko terkena osteoporosis, sedangkan obesitas juga dapat mengganggu pergerakan, postur tubuh, dan keseimbangan. 4. Nilai dan perilaku adalah perilaku dan kesadaran seseorang akan kesehatan yang mempengaruhi kebiasaannya untuk berolahraga. 5. Faktor eksternal. Latihan rentang gerak. Latihan rentang gerak adalah gerakan sendi melalui rentang penuhnya dalam bidang yang sesuai untuk mempertahankan atau meningkatkan gerakan. Tujuan rentang gerak. 1. Untuk menjaga fleksibilitas sendi. 2. Untuk pemeliharaan fungsi jantung dan pernapasan. 3. Untuk mencegah perubahan kapsul sendi dan kekakuan pada tulang. 4. Mengembangkan ketahanan. 5. Meningkatkan relaksasi. Tindakan latihan rentang gerak. 1. Leher. Flexion, menggerakkan dagu, menempel ke dada. Extension, mengembalikan kepala ke posisi tegak. Hiperekstensi, menekuk kepala ke belakang sejauh mungkin. Fleksi lateral, memiringkan kepala sejauh mungkin ke arah setiap bahu. Rotasi, memutar kepala secara sejauh mungkin dalam gerakan sirkuler. 2. Tangan. Fleksi, menaikkan lengan ke posisi di samping tubuh, ke depan ke posisi atas kepala. Ekstensi, mengembalikan lengan ke posisi di samping tubuh. Hiperekstensi, menggerakkan lengan ke belakang tubuh, siku tetap lurus. Abduksi, menaikkan lengan ke posisi samping di atas kepala dengan telapak tangan jauh dari kepala. Sirkumduksi, menggerakkan lengan dengan lingkaran penuh. 3. Kaki. Fleksi, menggerakkan tungkai ke depan dan atas. Ekstensi, menggerakkan kembali ke samping tungkai yang lain. Hiperekstensi, menggerakkan tungkai ke belakang tubuh. Abduksi, mengarahkan tungkai ke samping menjauhi tubuh. Aduksi, mengarahkan tungkai kembali ke posisi medial yang melebihi jika mungkin. Rotasi luar, memutar kaki dan tungkai menjauhi tungkai lain. Sirkumduksi, menggerakkan tungkai melingkar. Baiklah, sekian video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.